Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKW dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang makanan kami, yaitu sushi, telur, bumbu pecel, Polmex. Di sini saya akan menjelaskan yaitu SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threatness. Pertama adalah strength. Strength itu kekuatan, harga yang murah, sushi memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Yang terakhir, peluang bisnis yang sangat tinggi. Terus weakness, kelemahan, harga sushi yang relatif murah menyebabkan anggapan negatif dari masyarakat. Terus pengolahan sushi di Indonesia itu bebas, sedangkan di Jepang yang mengolah sushi harus mempunyai sertifikat. Terus opportunity, bisnis restoran menjadi salah satu opsi pilihan yang banyak dipilih oleh orang karena bisnis ini menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Terus yang terakhir adalah threatness, dari budaya setempat di mana menganggap sebagian jenis sushi adalah makanan yang mentah dan tidak steril, dan di Jepang dibutuhkan koki yang bersertifikat untuk mengolah beberapa jenis sushi tertentu. Cukup sekian dari yang saya jelaskan, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Kita lanjutkan aja langsung ke tahap pembuatan. Tahap pembuatannya langsung ada di video, langsung saksikan saja. Pertama-tama kita akan memecahkan telur terlebih dahulu. Sudah memecahkan telur, kita akan mengocoknya terlebih dahulu. Ditambah garam Secukupnya. Pakai tangan kiri. uyahan deh. Coba. Sekarang kita akan memanaskan wajahnya terlebih dahulu. Wajahnya. Bisa urung kencang. Sesudah wajahnya panas, kita akan langsung menggoreng telurnya. Oh, gede ya. Kita akan menunggu telurnya untuk lebih matang. Sambil menunggu matangnya telur, kita buka dulu bumbu pecelnya, guys. Oke. Oke, guys. Itu berapa? Enggak tuh. Bukan. Jadi Kita masukin setengahnya saja, guys. itu Wow, setengahnya. kira bukan. Lalu kita tuangkan air panas secukupnya. Kita Kita diuak-uak, guys. Uak-uak. kurang pe, cing pe. Kengkeng satu. Nah, ya. Jadi aduk-aduk, guys, sampai Enggak merata. mati. Ini cukup ya. Terus Tambahan lagi. Balikan lagi kan ngomong itu. Dasarnya kayak gitu kan. Sampai bagian ngawal mana pan atau sedapi dah? Tadi emang guys. Tadi kan bagian ngabalnya. malah lagi sedikit, guys. Kocek hingga halus. Aduk-aduk, guys, hingga Nane. merata. Hingga halus. Bumbu pecel sudah jadi, guys. Kita Iya, kembali lagi ke telur. Sekarang kita dilipat-lipat. Dilipat-lipat, guys, kayak gini. Biar nanti nge apa namanya tuh? Menolnya gampang. Enggak. Nggak. Oh, motong. Motong. Ini
Sampai gini guys, agak tutung-tutung. Kita siapkan norinya terlebih dahulu, lalu nasi Pak. Nasinya dikit saja. Nasinya dikit saja Agar lebih gampang digulung. karena kita keterbatasan uang dan alat jajan juga. Lalu sudah itu telur. Tambahin Pak nasinya Bang. Ada yang komen nanti. Kok dikit banget Bang nasinya? Itu apa bang? Itu berbang. Nah udah gitu, ini tangan sudah bersih ya. Lalu telur sini. Pecel. Lalu udah gini ditambahin pecel. Betul. Dari Amerika. Ini aku sendok nih. Sakit ya. Nah, Iya. lalu habis itu Gulung. digulung. Sudah jadi. Nah, udah jadi kan. Iya, jadi. Belum. Anya jadi. jadi. Belum. Karena tadi Satu kurang timur dan selatannya nggak kurang bertemu. Jadi medan magnetnya tidak ini. Kurang masuk. Gimana coba? Ide membuat sushi telur bumbu pecel. Satu, kombinasi antara makanan Jepang yang dimodifikasi. Dua, bumbu yang mudah dikombinasi dengan apa saja yang membuat makanan ini ada ide untuk dikombinasi dengan sushi. Yang ketiga yaitu makanan yang menarik di kaum milenial. Peluang usaha menjual sushi telur bumbu pecel, yaitu satu, harga jual sushi yang tergolong standar membuat makanan itu mendapat mudah ketertarikan untuk dibeli. Kedua, lokasi bisnis yang menjamin, karena yang menjual makanan sushi ini jarang ada. Tiga, makanan yang berasal dari luar sehingga menarik masyarakat untuk mencobanya. Akan melanjutkan dari tadi teknik pengemasannya itu yaitu menggulung dengan bambu atau juga bisa dengan menggunakan daun pisang ataupun daun kelapa. Oh ya, bisa lagi menggunakan misting plastik. Biaya aspek keuangan. Yang satu, alatan bahannya ada teflon, spatula, pisau, mangkok, sendok, nori, beras, telur, dan bumbu pecel. Jumlahnya teflon 1, spatula 1, pisau 1, mangkok 1, sendok 1, nori 2 bungkus, beras 1 liter, telur 4, bumbu pecel 2. Harganya masing-masing teflon sekitar 500, spatula 200, pisau 200, mangkok 200, sendok 200, nori 30.000, beras 8.000, telur 7.500, bumbu pecel 8.000. Kalau dijumlahin jadi 54.800. 1. Biaya tidak tetap dan biaya tetap. A. Biaya tidak tetap atau variabel. Bahannya 1 nori, jumlah 3, harganya 30.000. 2 beras, jumlahnya 1 liter, harganya 8.000. 3 telur, jumlahnya 4, harganya 7.500. Bumbu pecel 2, harganya 8.000, dijumlahin jadi 53.500. Jumlah suatu kali produksi sama dengan 53.500. Jumlah per bulannya 1.605.000. Jadi jumlah variabelnya adalah 53.500. B. Biaya tetap. Items tenaga kerja harganya 10.000, gas harganya 12.000, dan biaya lainnya 5.000. Jadi jumlahnya 27.000. Jumlah per hari sama dengan 27.000, jumlah per bulannya sekitar 810.000. Jadi jumlah biaya tetapnya 27.000.
Total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan 53.500 ditambah 27.000 sama dengan 80.500. Yang ketiga, hitung harga pokok produksi atau HPP. HPP sama dengan total biaya per jumlah produksi sama dengan yang tadi 80.500 dibagi 60 sama dengan 1.342. 4. Harga jualnya. Melihat HPP-nya adalah 1.342 dengan harga jual sekitar Rp 2.000 sampai Rp 3.000, maka harga jualnya Rp 2.000. Nomor 5. Penerimaan kotornya. Jenis kemasan cup 240 gram, jumlahnya 60, satuan 2.000, total 120.000. Labanya. Yang keenam, laba sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya sama dengan 120.000 dikurang 80.500, hasilnya 39.500. Jadi labanya sekitar 39.500. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya sebelumnya, yaitu alat dan bahan. Yang pertama pisau untuk memotong sushi. Yang kedua plastik, fungsinya supaya nasi gak nempel ke bagian yang lain. Yang ketiga bumbu untuk roll sushi, fungsinya untuk menggulung sushi. Yang keempat teflon, kegunaannya untuk menggoreng telur. Yang kelima spatula, kegunaannya untuk membalik telur supaya tidak gosong. Selanjutnya adalah bahan. Yang pertama nori atau rumput laut. Yang kedua adalah nasi ketan. Ketiga telur. Dan keempat bumbu pecel. Selanjutnya adalah konsiasi. Rencananya kelompok kita akan menitipkan dagangannya ke WJS, tetapi susinya yang terlalu sedikit, jadi kita jualannya di depan Dharma Bakti saja. Terima kasih. Strategi promosi. Strategi promosi adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan melalui sebuah perusahaan. Contohnya lewat media sosial. 2. Mulut ke mulut. 3. Membuat brosur. 4. Memilih tempat yang strategis. 5. Memberi insentif untuk rekomendasi. 6. Memberikan produk secara gratis terlebih dahulu.